Bulan Agustus adalah bulan yang menjadi tonggak sejarah atas kemerdekaan negara Indonesia. Setelah beratus-ratus tahun lamanya terjajah oleh bangsa asing, beberapa perlawanan digencarkan oleh rakyat Indonesia untuk menentang adanya penjajahan di negeri kita. Termasuk juga oleh para tokoh-tokoh ternama yang kini dikenal dan diberi gelar pahlawan nasional hingga pahlawan kemerdekaan. Namun sebelum menjadi NKRI, negeri kita memiliki beberapa negara bagian dan presiden yang berbeda serta bendera yang berbeda. Singkat cerita, pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mengarungi berbagai konferensi tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia. Dimulai dari Perjanjian Linggarjati di tahun 1947, Perjanjian Renville tahun 1948, dan Perjanjian Rumdoyen pada tahun 1949. Hingga akhirnya lahir sebuah kesepakatan di konversi terakhir, yaitu Konferensi Meja Bundar, atau bisa disebut KMB, atau Netherlands Indonesian Table Conference. Pada saat itu Belanda memang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, dan masih menganggap Indonesia adalah negeri jajahannya. Atas kesepakatan konferensi tersebut, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia jika Indonesia membentuk negara federal, yang wilayahnya mencakup semua wilayah bekas jajahan Belanda di Hindia Timur terkecuali Papua Barat. Maka Indonesia pada saat itu dikenal dengan RIS, yang merupakan singkatan dari Republik Indonesia Serikat. RIS atau negara federal ini terdiri atas 6 negara bagian ditambah dengan negara Republik Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Itu artinya dulu sebelum terbentuknya NKRI, negeri ini memiliki beberapa negara bagian dan presiden yang berbeda, bahkan bendera berbeda. Berikut adalah beberapa negara bagian dan presiden serta perdana menterinya. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia didirikan pada 27 Desember 1949. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah Banten, 90% wilayah Sumatera, 75% wilayah Jawa Tengah, dan seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota negara Republik Indonesia adalah Yogyakarta. Untuk memimpin negara bagian ini, Soekarno menunjuk Saat Datuk Mudo sebagai presiden serta 2 orang perdana menteri, yaitu Soesanto Tirtoprodjo dan Abdul Halim. Negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur didirikan lebih dahulu dibandingkan negara Republik Indonesia, yaitu pada 24 Desember 1946. Negara ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada 16–22 Juli 1946 dan Konversi Denpasar pada tanggal 7–24 Desember 1945. Di awal pendiriannya negara ini dinamakan Negara Timor Raya. Wilayah negara Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Sunda Kecil, atau bisa disebut Bali dan Nusa Tenggara, hingga Kepulauan Maluku. Wilayah tersebut terbagi menjadi 13 daerah otonom meliputi Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe, dan Talaut. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Maluku Selatan, dan Maluku Utara. Ibu kota negara Indonesia Timur adalah Makassar di bawah kepemimpinan Presiden Djokorda Gede Raka Sukawati dan memiliki Perdana Menteri yang paling banyak, yaitu Najmuddin Daeng Malewa, Samuel Jusofwaro, Ida Anak Agung Gede Agung J. Eta Tengkeng dan Martinus Putuhena. Negara Sumatera Timur. Awalnya negara Sumatera Timur merupakan wilayah bagian negara Republik Indonesia. Namun ia memilih merdeka sendiri pada 25 Desember 1947. Negara Sumatera Timur menganggap negara Republik Indonesia adalah negara boneka yang dibentuk Belanda. Atas alasan itulah ia berpisah dari negara Republik Indonesia. Wilayah negara Sumatera Timur mencakup kawasan Sumatera Timur dan sebagian wilayah Riau. Beberapa kerajaan dan kesultanan tergabung dalam negara Sumatera Timur, antara lain Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli Extensor, dan Kesultanan Asahan, Kerajaan Tamin, Kesultanan Siak, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, dan Kesultanan Riau Lingga. Ibu kota negara Sumatera Timur adalah Medan dan dipimpin oleh Presiden Tengku Mansur tanpa memiliki Perdana Menteri.
Negara Madura. Negara ini dibentuk pada tahun 23 Januari 1948 dan dipimpin oleh presiden bernama Cakraningrat. Ibu kota sendiri berada di Pamekasan dengan cakupan wilayah yang hanya sebatas Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Negara Pasundan. Negara Pasundan sendiri berdiri pada 24 April 1948 tapi ada juga yang menyebut berdiri pada 9 Mei 1947. Ibu kotanya adalah Bandung. Dengan cakupan wilayah yaitu bagian barat Pulau Jawa yang kini menjadi wilayah DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat dan sebagian wilayah Banten. Presiden negara Pasundan kala itu adalah Wiranata Kusuma dan memiliki Perdana Menteri yaitu Adil Poeradireja Jumhana Wiraatmaja dan Anwar Cokro Aminoto. Negara Sumatera Selatan. Negara Sumatera Selatan didirikan pada 30 Agustus 1948. Dengan ibu kota Palembang dan cakupan wilayahnya meliputi seluruh Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan dipimpin oleh Abdul Malik sebagai presiden. Tidak diketahui negara ini memiliki Perdana Menteri atau tidak. Negara Jawa Timur. Negara Jawa Timur lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur yang dilaksanakan di Bondowoso 23 November 1948. Secara resmi negara Jawa Timur didirikan pada 26 November 1943 di bawah kepemimpinan Ahmad Kusumonegoro sebagai presidennya dan beribu kota Surabaya. Namun negara ini berumur pendek, berjalan hanya 8 bulan dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Karena dari beberapa negara bagian itu menganggap kalau pembentukan negara federal adalah hanya untuk memenuhi keinginan Belanda. Atas dasar itulah negara-negara bagian bersatu dan bergabung pada pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno. Hingga terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berdiri pada 17 Agustus 1950 dan secara otomatis negara federal pun hilang. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang.